Oke, selamat pagi. Oktober, tanggal berapa sekarang? 12 Oktober ya, 2021. Ya, tanpa terasa sudah di pertengahan bulan ya. Ntar lagi mau. Oke, saya akan cari artikel tentang XRP ya. Karena saya lihat pergerakan XRP cukup lumayan ya. Pergerakan di minggu-minggu, minggu ini. Meskipun jadi ada tekanan sedikit bearish yang ditanda dengan turunnya di MA 50, tapi kembali dia kekuatan bullish menekan kembali. Oke, akan saya beritakan sedikit cari artikel tentang XRP ya. Jadi XRP itu mencetak kemenangan besar saat halaman aktif mencapai tertinggi. Nah, ini baru sebenarnya masa faktor pendorong di balik lonjakan XRP ya, Ripple ya. Saya akan bacakan sedikit tentang artikel yang kenapa XRP itu minggu ini lonjakannya lumayan ya. Jadi ada takeaway kuncinya itu jumlah alamat pengguna aktif mencapai rekor tertinggi di blockchain ESP atau Ripple nih. Jadi penggunanya kedua itu lonjakan aktivitas mungkin terkait dengan peningkatan adopsi setelah kemitraan baru-baru yang dibuat Ripple. Nah, jadi Ripple ini membuat kemitraan-kemitraan baru. Yang ketiga itu mungkin gugatan SEC ya, terhadap Ripple juga dapat mendorong sentimen yang mendukung XRP yang seperti kita ketahui kasusnya sudah lama ya tentang gugatan SEC terhadap Ripple itu. Nah, terlepas dari ketidakpastian seputar Ripple karena pertarungan hukumnya dengan Komisi Sekuritas Bursa Amerika, token asli Ripple nih atau XRP ini melihat atau peningkatan penggunaannya minggu ini dalam jumlah alamat XRP aktif mencapai rekor tertinggi ya, baru sepanjang masa lebih dari 85.000 alamat. Jadi tumbuh di sekitar 800% ya pada tahun lalu. Nah, itu menurut data dari Meshari. Nah, lonjakan penggunaan buat list untuk XRP ya, mendorong utama dari tonggak sejarah ini sebagai bisa menjadi kesepakatan baru ya yang dicapai Ripple dengan beberapa mitra utamanya. Jadi dengan adanya lonjakan ini, jadi kesepakatan XRP dengan mitra-mitranya jadi membuat agenda-agenda baru lagi. Nah, itu yang kita ambil dari berita ini. Mitra utamanya baru ini pada hari Rabu itu Ripple itu mengumumkan kemitraan dengan Qatar National Bank Group. Nah, jadi Qatar National Bank Group atau QNB Group ya, yang akan membuat perusahaan membantu bank dengan memfasilitasi pembayaran lintas batas di Qatar. Nah, itu berita yang menarik ya, selain berita-berita yang saya sampaikan di atas. Jadi mitra kerjasama dengan Qatar ya, QNB Group ya. Nah, jadi bermitra dengan QNB Group itu memberikan pengalaman pembayaran lintas batas yang ditingkatkan dengan Qatar, pada akhirnya meningkatkan layanan pengiriman uang dari QNB ke RippleNet ya, ke pasar tambahan tuh. Itu kedua. Ripple juga mengumumkan kemitraan dengan Bank Sentral atau Bhutan untuk mencapai kasus penggunaan serupa untuk buku besarnya XRP ya, Royal Monetary Authority atau RMI akan menggunakan solusi CBDC atau XRPL untuk menerbitkan mata uang digitalnya. Nah, itu berita yang membuat lonjakan XRP dalam minggu ini lumayan besar ya. Dan pengumuman data pencipta senilai 250 miliar dolar dan Ripple berwaktu ini mungkin juga menjadi bagian dari faktor yang mendorong permintaan pasar. Jadi, atau enggak pengumuman juga masuk kemitraan dengan NFT, pasar NFT dan Mintable ya, akan mengintegrasikan buku XRP ya untuk memberikan mulus atau NFT-nya. Nah, itu yang mungkin membawakan pasar atau lonjakan XRP itu lumayan tinggi ya. Nah, sementara itu mungkin juga mengikuti sentimen bullish karena pada fakta bahwa pertempuran hukum perusahaan dengan SEC tampaknya menguntungkan dari perusahaan fintech. Nah, terutama menyusul keputusan baru ini yang dibuat oleh Hakim Sarah Netburn bahwa mosi oleh Ripple yang menuntut peninjauan komunikasi SEC tertentu harus dikabulkan. Nah, itu beberapa berita yang
Ya, intisarinya XRP mengalami lonjakan yang cukup lumayan di minggu ini, dan kita akan melihat dari Nasdaq dulu. Kita lihat dari XRP-nya, oke. Nah, kita ngelihat di kita coba ke technical analysis ya, dari XRP. Oke. Nah, ini XRP technical analysis. Oke. Nah, dia masih berada di zona 50, 100 dan 200 tuh trend bullishnya masih kuat ya. Ini di weekly ya. Kita ngelihat di weekly, kita turun di sudut pandang kita menjadi di time frame daily ya. Di time frame daily kita lihat XRP. Oke, nah ini XRP di daily. Nah, dia masih berada di apa? MA 20, 50 dan 100, dan dia membentuk base baru di sini ya. Dan ketika XRP mampu berada di antara area ini, saya bilang di 179, maka XRP akan menguat ke 1400 untuk minggu-minggu inilah, 2 minggu inilah, kita nggak tahu lah. Tapi sentimen positif dan kemitraan itu menunjukkan tren bullish yang begitu kuat dari XRP ya. Nah ini ya, kemarin terjadi ada koreksi dan dia akan mencari area sini, dan XRP akan going up ke arah 1400-an. Nah itu secara technical analysis dan beberapa berita yang mendukung dari pergerakan dari XRP. Oke, thank you, terima kasih. Nasdaq turun ya. Wah, Nasdaq turun. Oke, terima kasih ya, happy cuan dan sehat selalu. Thank you.